مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه. آمين. Alhamdulillah, di malam hari ini insyaallah kita lanjutkan ta'lim kitab Bidayatul Hidayah yang beberapa pertemuan yang lalu kita sampai di dalam pembahasan ada ma ba'da tulu'i syams ila zawal. Insyaallah malam ini akan kita bahas dalam pembahasan dalam bab adab kesunahan yang mana selayaknya kita lakukan setelah tulu'i syams, terbitnya matahari sampai zawal. Zawal yakni tergelincirnya matahari itu betul-betul. Apa aja yang harus dilakukan? Al-Imam Al-Ghazali di sini akan menuntut kita, mudah-mudahan kita bisa amalkan walaupun sedikit, walaupun satu langkah ataupun satu amalan yang ada di sini. Jadi kita minta juga istiqomah biar bermanfaat untuk amalan kita. Di sini beliau Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan ada ba'da tulu'i syams ila zawal. Fa idza tala'at asy-syamsu wartafa'at qida ramhin fa shalli rak'atain. Apabila telah terbit atas kalian, yakni apabila telah terbit matahari, wartafa'at dan agak naik, irtafa'a yartafi naik, qida ramhin ini qadra ramhin, seukuran ramah. Ramah ini tombak. Jadi kalau orang zaman dahulu untuk matahari pakai tombak. Tombak ditancapkan di dataran yang lurus dan rata. Nah, matahari berada di atas tombak. Apa itu? Fasholli rak'atain, maka sholatlah 2 rakaat. Nah, ini sholat masuk dalam waktu sholat duha ataupun sholat isyraq. Menurut beliau Al-Imam Al-Ghazali ada yang namanya sholat isyraq. Ya, mengatakan isyraq sama duha itu sama aja. Apabila kalian sholat setelah terbitnya matahari dan matahari tersebut naik seukuran ramah ujung tombak, maka sholatlah 2 rakaat, yakni sholat duha plus sholat isyraq. Itu khusus dikhususkan sholat isyraq di sini. Sebagian ulama diantaranya Al-Imam Al-Ghazali wal mu'tamad annaha duha, dan mu'tamadnya bahwa itu adalah sholat duha. Yang penting kerjakan sama aja. Nah, kita niatkan di mana sholat sunat duha wal isyraq, kalian niatkan sholat isyraq juga yang dapat fadilahnya masing-masing. Ya, jadi matahari terbit itu habis waktu subuh, ya kan? Habis waktu subuh, tak ada patokan pakai jam berapapun. Kalau sekarang mungkin jam 6 kurang, ya, jam 6 kurang seperempat atau jam 6 kurang 10 itu terbitnya matahari. Nah, setelah itu ada waktu sekira qadra ramh, matahari tersebut naik seukuran tombak. Kita pernah praktekkan bahwa matahari itu naik dari bulatan ke bulatan lain. Jadi kalau kita mau praktek itu biasanya kalian di atas gunung kalau di
kalau di Hadramut itu di padang pasir, luas banget, sejauh mata memandang, luas, nggak ada penghalang. Itu matahari nanti terbit. Nah, dari mulai matahari terbit sampai buletannya ini nampak di garis dataran tadi, itu sekitar 4 menit. Kita temper itu sekitar 4 menit. Jadi per buletan itu 4 menit. Nah, gandaran ramah itu sebagian ulama mengukur 4 duruj, 4 buletan matahari. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 4 menit kali 4 sekitar 16 menit. Jadi setelah terbitnya matahari 16 menit, nah itulah masuk waktu duha, masuk waktu isyraq juga. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali di sini. Jelas ya? Itu batasan masuk waktunya. Wa dzalika inda zawalil waqtil karahah salat. Dan inilah waktu di mana hilangnya kemakruhan untuk salat. Karena setelah subuh sampai terbitnya matahari itu hukumnya makruh untuk melaksanakan salat apapun. Menurut sebagian ulama, wal-mu'tamad salat yang memiliki sebabnya mutaakhir, bukan sebabnya mutaqaddim ataupun sebabnya muqarrin. Jadi di dalam salat sunnah itu ada 3. Ya, kita kembali lagi ke salat sunnah. Salat sunnah itu ada 3. Ada yang sebabnya mutaqaddim, ada yang muqarrin, ada yang sebabnya mutaakhir. Mutaqaddim yakni sebabnya di depan, di awal, taqaddam di depan. Ya, dahulu sebelum sholatnya. Contohnya seperti apa? Bapak, contohnya seperti tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu sholat sunnah yang sababnya mutaqaddim. Kenapa kok mutaqaddim? Karena ada sebab dulu baru sholat. Dan sebabnya apa? Masuk masjid. Nah, kalau kalian mau sholat tahiyatul masjid, masuk masjid dulu apa sholat dulu? Masuk masjid dulu, baru sholat. Berarti sebabnya duluan. Ya, itu namanya sebab mutaqaddim. Itu nggak apa-apa. Itu sebagian utama di dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, untuk hati-hati semua, pertama Imam Abu Hanifah, semua sholat. Mau mutaqaddim, mau mutaakhir, mau muqarrin, mau sholat dogok bahkan jangan, tidak boleh setelah terbitnya matahari. Setelah waktu subuh sampai terbitnya matahari itu haram. Ya, karohanya karohah tahrim. Yang sangat ditekankan jangan melakukan. Karena sebagian mengatakan itu haram hukumnya. Ma'asehat bersamaan sah salatnya. Itu sholat sunnah setelah subuh. Makanya kalau misalnya kita sholat sunnah qobliyah subuhnya telat, sholat sunnah fajar sebelum subuh 2 rakaat, kita telat, datang wis komat, digodok boleh. Kapan digodoknya? Ahsan si waktu duha sekalian, jangan setelah subuh, karena setelah subuh sudah tidak ada sholat lagi. Ya, itu sebagian ulama kita itu mengambil pendapat dari mazhab Imam Abu Hanifah. Untuk hati-hati, mendingan sholatnya nanti, karena itu waktu haram. Ada 5, ya, 5 waktu diharamkan. Itu ada di Safinah. Insya Allah nanti bakal dibahas kalau sudah masuk babnya ya. Di kitab Safinah tenaga ada 5 waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat sunnah yang sababnya mutaakhir. Seperti itu. Kemudian fa'innaha makruhatun, karena sesungguhnya makruhatun min ta'rif fariidatus subuh ila irtifai syamsi. Karena ini makruh hukumnya setelah kalian sholat fardu subuh, bukan setelah waktu subuh ya. Setelah sholat fardu, setelah sholat subuh. Nek kalian belum sholat subuh, kalian mau sholat sunnah apa? Monggo, mau gogok sholat, mau sholat sunnah sampai mutaqaddim mutaakhir silahkan. Tapi kalau setelah subuh, setelah kalian assalamualaikum sholat subuh, jangan sholat lagi sampai terbitnya irtifa'u syams, sampai ke ramah tadi. Kemudian wa ila adhan nahar, apabila sudah
Jam 6 sudah kita tahu. Waktu siang, zuhur jam berapa? Jam 12. Berarti 6 jam. 6 jam bagi 4. 6 bagi 4, 1,5. Ya, 1,5 jam. Berarti sekitar bagi jam 6, 7,5, 8. Nah ini kalau dijamkan 7:30 kalau terbit matahari karena 7:30 apa itu? Fasalli salat duha, baru salat duha. Tapi waktunya masuk salat duha itu dari kapan? Yaitu dari tadi, dari matahari seujung tombak tadi. Tapi afdalnya lebih jam 7:30 setelah lewat jam 4 siang. 7:30, jam 8, tergantung terbitnya matahari. Berapa? Arba'an au sittan au samani. 4 rakaat atau 6 atau 8. Masna, 2 rakaat, 2 rakaat. Angkanya berapa 2 rakaat? Paling sedikitnya 2 rakaat. Saya mau 2 rakaat aja enggak apa-apa. Boleh, enggak apa-apa. Ya kalau bisa lebih 4 rakaat. Bisa 6 rakaat, bisa 8, afdal. Ada pendapat lagi di riwayat lain itu 12 rakaat, 12 rakaat salat duha silahkan. Afdal. Fadilah salat duha sangat banyak untuk melancarkan rezeki. Ya, la faqra bid duha. Enggak bakal fakir orang, enggak bakal fakir miskin, enggak bakal jadi miskin orang apabila mendawamah bid duha, mendawamkan salat duha. Itu salah satu jalbur rezeki, salah satu untuk manfaatnya untuk menarik rezeki. Kalau kita merasa rezekinya seret, ya kalau bisa istiqomah, jangan gara-gara rezekinya seret salat duha. Nah, istiqomah karena itu memang salat sunnah, memang masyru' ya, tersyariatkan. Bahkan ada sekitar 20-an sahabat yang meriwayatkan akan kesunahan salat duha. Ya, dan fadilahnya sangat besar. Ya, salat duha, baca doanya juga Allahumma inna duha duhauka wal bahauka sampai akhir itu salat duha. Ya, mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau 6 rakaat, mau 8 rakaat, ini sampai 8 kalau di sini. Ataupun mau 12, silahkan. Waktunya itu tadi. Dari kapan? Dari irtifa'u syams. Kalau kalian mau tanya afdal, itu afdalnya 7:30 setelah 1/4 lewat. 1/4 waktu siang itu tadi waktu duha. Itu tadi. Dan fadilahnya yang lain itu disebutkan ya di sebagian kitab bahwa keutamaan salat duha itu orang yang istiqamah salat duha itu nafas, hembusan nafasnya juhar syaitan, bisa membakar setan. Nafas setan itu setan bisa membakar. Kalau orang yang istiqamah salat duha, itu juga untuk penjagaan diri buat kita dan keluarga kita. Maka dawamkanlah salat duha. Afdalnya di mana? Afdalnya di masjid. Afdalnya di masjid. Kalau salat duha afdalnya di masjid. Ya, sebagian ada yang mengatakan di rumah, tapi afdalnya di masjid tamatnya. Seperti itu. Masna, 2 rakaat, 2 rakaat. Sebagian pendapat ada yang mengatakan mau 4 rakaat langsung, boleh. Silakan. Tapi afdalnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu bacanya surat apa? Ini kebanyakan kita orang tidak mengamalkan satu amalan gara-gara tidak ngerti surat nih. Salat duha itu caranya kayak bodoh kayak salat subuh, sama kayak salat biasa. Baca suratnya apa ya bebas. Baca suratnya bebas. Nah, kalau kalian mau tanya afdalnya apa? Afdalnya wasyamsi wa duha, rakaat pertama, rakaat keduanya wa duha, wal laili idza saja. Itu afdalnya. Ada sebagian lagi menurut Imam Ramli, qul ya ayyuhal kafirun, sama al-ikhlas, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Silahkan mau yang mana? Ya, tidak baca surat, ya tidak baca surat tidak apa-apa. Yang khawatir tetap sah. Itu. Ya. Ini apa? Faqad nukilat hadhil a'da kulluha an Rasulillah sallallahu. Dan ini jumlah bilangan 4, 6, 8 ini semua
jumlah-jumlah ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian riwayat ada yang mengatakan Rasulullah sholat duha 4 rakaat, kadang 6 rakaat, kadang 8 rakaat. Bagaimana riwayatnya di dalam Muslim yang diriwayatkan Ummu Hani. Kemudian wassalatu khairun kulluha, dan sholat ini apik kabeh. Sholat ini apik kabeh. Kalian mau 2 rakaat, ya monggo. Bahkan kalau 2 rakaat kalian istiqomahin dulu 2 rakaat. Ya, kalau bisa lebih, jangan malah saya mau 12 rakaat, mau 8 rakaat, tapi cuma sedih orang tidak tahu baru hilang, nggak salah mana. Jangan, tapi afdal kalian 2 rakaat setiap hari, yang penting istiqomah. Wassalatu khairun kulluha, salat itu apik kabeh. Bahkan salat itu afdal ibadah, paling afdalnya ibadah badan. Jawabnya paling afdal ibadah apa? Salat. Ya, karena itu silah bainal abd wal khaliq, perantara antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa langsung bermunajat sama Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui salat. Itu ibadah yang paling afdal. Faman syaa'a falyastaghfir. Kalau kalian mampu maka banyakin salat. Ya. Apa namanya? Sebagian ulama mengatakan manfaatah ta'lim fa'alaihi bil mihrab. Orang yang ketinggalan ta'lim, ketinggalan ngaji, tidak sempat ngaji, maka perbanyaklah kalian di mihrab. Maksudnya apa? Salat. Kalau kalian tidak bisa memperbanyak salat, jagalah adab. Udah, itu yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Nah, yang pertama ta'lim dulu, belajar. Jadi orang alim. Kalau kita tidak sempat, tidak ada waktu atau cuma sedikit waktu kita, maka perbanyaklah sholat. Kalau tidak bisa lagi, jagalah adab. Faman syaa'a falyastaghfir. Kalau kalian mau, ya udah sedikit tidak apa-apa, bebas. Intinya tidak ada tekanan di sini sama sekali. Walaisa, kemudian walaisa bainat tulu'i waz-zawal ratibatun minas salawati illa hadhihi. Dan tidak ada antara terbitnya matahari sampai waktu zuhur, tergelincirnya matahari, salat sunnah kecuali ini, yakni salat duha dan salat isya. Sudah gitu. Ya. Fama fadala anhu min awqati. Kemudian kalau lebih waktu kalian setelah kalian melaksanakan salat duha, ya, udah 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, kok masih ada waktu lebih? Apa katanya? Falakabi arba'u halat. Maka hendaknya kalian termasuk dari salah satu dari 4 keadaan ini. Jadikan kalian habiskan waktu kalian antara terbitnya matahari sampai waktu zuhur di 4 keadaan ini. Ini Al-Imam Ghazali menunjukkan kita orang, ini loh caranya. Ini tak kasih kehidupan atau cara menghabiskan waktu yang paling afdal. Apa itu yang pertama? Al-ula, yang pertama, wahiyal afdal. Ini yang paling afdal. Apa itu? Antasrifahu ila talabil ilmi nafi' fiddin. Kalian habiskan waktu kalian sisa tadi setelah sholat duha itu untuk apa? Untuk menuntut ilmu yang bermanfaat di dalam agama kalian. Ilmu yang bermanfaat untuk kalian, keluarga kalian, ya, anak-anak kalian. Dunal fudul, bukan ini fudul. Ya, alladzi aqabban nas alaihi wa sammuhu ilman. Bukan yang dikatakan fudul. Lihat sana, lihat sini, lihat TikTok, lihat apalagi Instagram, lihat ini, terus dikatakan saya lagi nuntut ilmu. Ini kata beliau apa? Alladzi aqabban nas alaihi. Ini yang bisa membuat orang terperosok di dalam kebodohan. Yakni mereka menganggap hal-hal yang fudul itu adalah menuntut ilmu. Oh, saya lagi nuntut ilmu, buka Instagram, buka ini. Ya, itu sama sekali membuat
tersebut hanya sekedar sama pengetahuan, pendengaran. Setelah itu qalilul barokah, berkahnya sedikit, tidak ada malah. Emang ini yang dikatakan futur, dan orang menganggap itu adalah ilmu. Ilmu itu di sini kalian duduk, kalian dengarkan, kalian catat, kalian simak, kalian kenal. Hada ilmu. Bukan yang dikatakan ilmu itu terus kalian ini lihat di Instagram, lihat di YouTube, lihat di mana lagi TikTok, terus ada kata-kata indah, ada kata-kata mutiara. Ini buat kalian lari sama yang namanya pelajaran-pelajaran seperti ini. Lama kelamaan kalau orang menganggap itu semua menuntut ilmu, orang memudahkan itu semua dengan kata-kata ilmu, dan dia merasa terus wah anak sudah menuntut ilmu, wah anak sudah belajar, dan merasa waktunya itu manfaat. Akhirnya yang kayak gini, yang talim kayak gini hilang. Ini tipu daya setan. Ini tipu daya setan. Kalian mau buka Instagram, kalian mau buka TikTok, kalian mau buka apa, kalian mau silahkan, tapi jangan sampai kalian lupa sama yang seperti ini. Ini yang dikatakan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat buat kalian. Ya, bukan fudul, bukan hal-hal yang ingin tahu fudul sana, fudul sini, lah. Ya. Wal ilmu nafi, apa itu ilmu yang manfaat? Ini Imam Al-Ghazali bakal kasih tahu. Dhabit pengertian daripada ilmu yang manfaat. Apa itu? Ma yazidu fi khaufika min Allah Ta'ala. Ilmu yang menambah kalian takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang menjadikan kalian makin takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsik, dan menambah di dalam hati kalian basirah, yakni pandangan hati kalian akan akan kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan diri kalian sendiri. Itu ilmu yang manfaat, di antaranya ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu fikih, yang semuanya itu menjadikan kita makin takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semuanya itu menjadikan kita orang sadar akan kekurangan kita. Itu ilmu yang manfaat. Ya. Itu disebutkan Imam Ghazali, Masya Allah. Ini yang kalau kalian ditanya ilmu yang manfaat itu apa? Ini dia jawabannya. Wa yazidu, dan ilmu yang manfaat itu apa? Wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika azza wa jalla. Dan menambah akan ma'rifah, pengetahuan kalian dalam beribadah kepada Tuhan kalian yang Maha Agung, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ahkam, hukum-hukum fikih, hukum-hukum di dalam muamalah, hukum-hukum di dalam ibadah-ibadah yang lain, ini semua menjadikan kalian makin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ilmu yang bermanfaat. Selain itu, nol. Selain itu, tidak ada gunanya. Itu yang dikatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah hukumnya fardu ini bagi setiap orang muslim dan muslimah. Ya, ini yang dikatakan ilmu yang bermanfaat, yang perlu kalian cari. Duduk sama ulama, duduk sama kiai, duduk sama ustaz, biar kalian nambah yang namanya pengetahuan kalian, ma'rifah kalian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menambah kalian ini makin dekat, makin takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, masuk ke majelis bahasa politik, masuk ke majelis bahasa yang macam-macam aneh-aneh. Ya mau sampai kapanpun tidak bakal berubah keadaan kita. Itu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Itu yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Kemudian apalagi itu masih banyak nih ilmu yang dikatakan ilmu nafi. Wa yuqallilu min raghbatika fid dunya, dan menjadikan sedikit pada diri kalian, yakni mensedikitkan, mengurangi pada diri kalian raghbah, keinginan, menggebu-gebunya kalian akan dunia. Terlalu loyo sama dunia, terlalu menggebu-gebu sama dunia, itu jadi berkurang. Itu ilmu yang manfaat. Apa? Wa yazidu fi raghbatika
keinginan kalian, menggebu-gebunya kalian dalam menuju akhirat, yakni beramal untuk bekal akhirat kita. Wa yaftah basirataka bi afal a'malika, dan membuka mata batin kalian dengan kerusakan-kerusakan daripada amalan-amalan kalian. Ya Allah, amalan saya seperti ini. Ya Allah, saya kurang dalam hal ini. Ya Allah. Itu dari mana? Dari belajar, dari menuntut ilmu. Ya, hatta tataharrada minha, sehingga kalian bisa menjaga diri dari sesuatu yang bisa merusak amalan-amalan kalian. Ada ilmu nafi. Ya, kemudian apa? Wa yudli'uha ala makaid syaitan, dan bakal kalian dinampakkan karena kalian menuntut ilmu yang manfaat tadi. Apa itu? Makaid, tipu dayanya setan. Oh, ini setan gayanya seperti ini, setan gayanya menjerumuskan seperti ini, tata caranya setan dengan ini. Ini semua dengan apa? Dengan belajar. Makanya yang namanya orang kalau sudah belajar ngaji, setan paling gemes. Setan paling gemes, paling marah, paling sumpah kalau lihat orang duduk ngaji sesuatu yang bermanfaat. Karena apa? Dia bakal tahu, dia sadar ini orang belajar kayak gini terus, mereka bakal sulit diganggu sama kita, kata setannya. Mereka bakal paham tipu daya kita. Kalau kalian tidak ada semangat, tidak ada keinginan di dalam sesuatu seperti ini, ya di dalam cari ilmu yang bermanfaat, maka ketahuilah bahwa setan itu ada di dalam diri kalian. Setan itu ada di dalam hati kalian, yang mana selalu membuat kita orang ini was-was, belajar dakwah malas, akhirnya membuat kita orang malas, membuat kita orang jauh daripada pengajian, jauh daripada menuntut ilmu. Dan yang jadinya apa akhirnya? Akhirnya kita orang terjerumus di dalam maksiat tanpa menyadari bahwa itu maksiat, bahwa itu kesalahan, bahwa kita memiliki aib yang sangat besar. Waliyadzubillah. Kemudian apa lagi? Wa ghururihi, dan kesesatan setan. Wa kaifiyati talbisi, dan tata cara setan dalam talbis, apa menyerupainya ala ulama isu, terhadap para ulama yang su. Siapa itu ulama su? Hatta arrabahum, sehingga mereka ini tertarik atau menarik dari ulama-ulama su tadi, limaqtillahi azza wa jalla wa safatihi, pada kemurkaan Allah dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Gimana itu? Haitsu aqal dunya bid-din, sehingga apa? Ulama yang su itu memakan dunia, cari harta dunia dengan jual agama. Sekarang banyak mereka orang pamer akan keilmuannya, mereka orang ingin tenang, ingin apa? Tujuannya buat dekat sama pemerintah, tujuannya biar disanding sama pemerintah, biar dapat uang, biar dapat pujian, biar dapat sanjungan. Ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali ulama su. Dan kita orang kalau nggak belajar, kita nggak tahu mana yang ulama su. Dianggapnya, wah yang penting nganggo jubah, nganggo imamah, nganggo tongkat, nganggo tasbih, ada ulama. Yang penting bisa ceramah sedikit, kalamnya enak, bla 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 bla, ada ulama. Bukan seperti itu. Kalau kalian belajar, kalian ngerti mana itu ulama yang benar-benar, mana itu ulama yang bakal menjerumuskan kita dalam dunia. Karena yang namanya efek dampak daripada tujuan seorang ulama itu berpengaruh kepada orang yang mempelajarinya, orang yang belajar darinya. Dia tujuannya buat dunia, niscaya orang-orang yang belajar sama dia tujuannya juga dunia. Tujuannya ingin pangkat, ingin jah, menghancurkan sana sini, menjelek-jelekkan sana sini, biar dekat sama pemerintah, biar diangkat, biar dianggap seorang alim. Ini semua jelas
yang disebut ulama waliyadzubillah min dzalik. Kalau kalian ada belajar, kalian dapat. Ya, bahkan waliyadzubillah min dzalik kita bisa menganggap ulama yang baik, ulama yang benar dianggap ulama su, ulama sing su dianggap ulama sing benar. Waliyadzubillah min dzalik. Gara-gara apa? Gara-gara orang ngaji. Itu bahaya. Ya. Muttakhadul ilma wasilatan ila akhdil amwal min salatin. Tuh, dan menjadikan ilmunya dia adalah perantara untuk mendapatkan harta-harta dari salatin, sultan, pemerintah. Ya, wa aklil amwalil awqaf wal yadzubillah bidzalik ya Allah. Dan makan harta-harta wakaf. Ya, duit yang tadinya buat diwakafkan, duit yang tadinya buat ibadah, buat berangkat haji, buat ini itu, tadi ya, yang penting makan duit. Waliyadzubillah bidzalik. Dan seperti itu mereka orang dianggap ulama. Dan seperti itu mereka dijaga. Dan bahkan kalau ada orang yang mengkritik, orang yang memberitahu dia ini salah, dianggap mereka bukan golongannya. Kita orang dibutakan karena apa? Itu tadi, karena kita orang miskin akan ilmu. Akhirnya kita tidak ngerti. Ini bahaya, bahaya. Makan harta-harta wakaf, diwakafkan buat masjid, diwakafkan buat aita, buat darul aita, atau buat apa, buat hal-hal yang baik, terus dia makan. Kemudian wali yatama, makan anak-anak, duit anak yatim, yatim. Ini disebutkan di Al-Quran apa? Illa ma fi butunihim nar. Yang ada di perutnya itu tidak lain adalah api. Orang yang makan duit anak yatim, wali yatama, wal masakin, makan duit orang-orang miskin. Apa yang kalau bukan korupsi? Hah? Apa ini kalau bukan korupsi? Makan duit orang miskin. Banyak dari tingkat desa sampai tingkat negara, kulluhum sebagian besar korupsi. Ini tidak ada makan, ada hidup. Gimana ini? Waliyadzubillah min dzalik. Dan dalam keadaan seperti itu, sama ulamanya dibantu yang penting cair, yang penting dapat duit. Ya, kalau membenci orang ini, kalau berarti bukan golongan kita. Banyak sekarang kayak itu, banyak ditakut-takutin seperti itu. Akhirnya apa? Mereka orang yang merasa salah, merasa ini perbuatan dosa, akhirnya merasa benar. Oh ini tidak, aku didukung sama ulama, aku didukung sama kiai ulama, aku didukung sama ustaz ulama, aku didukung sama ulama. Oh berarti aku benar. Kan bahaya. Makanya ini yang disebutkan sama Rasulullah paling bahaya, lebih bahayanya Dajjal. Kalau Dajjal nampak, kalau ulama sudah nampak. Ya, wasarafa himmatuhum tulan hari, dan menjadikan keinginan mereka, himmahnya, tujuannya mereka sepanjang hari ila talabil jah, untuk cari jah, akal, wal manzilah, kedudukan fi qulubil khalq, di hati-hati manusia. Nah, ini jelas apa tidak jelas? Imam Ghazali berapa ratus, hampir 1000 tahun yang lalu sudah kasih tahu tanda hari kiamat makin dekat apa munculnya ulama-ulama suruh. Tenar sedikit dianggap ulama, dicium bolak-balik, bisa berjidat sedikit sudah dianggap ulama. Semudahnya kalian menganggap ulama seperti itu. Orang punya kelebihan bisa ngomong sedikit dianggap ulama. Ini kayak gini kan akhirnya. Mereka dianggap ulama, mereka dianggap benar, mereka tidak punya ilmu, mereka tidak ngerti. Akhirnya dideketin sama Saladin, sama pemerintah, dihantu fulus, dikasih duit, dikasih kedudukan, ngomong sampai naik, menganggap ini benar. Banyak nyata nggak ini? Nyata.
Kita orang sekarang darurat ilmu, darurat adab. Anak muda sekarang umat Islam darurat ilmu, darurat adab. Kalau kita tetap seperti ini, nanti anak cucu kita orang hilang yang namanya itu ilmu. Ya. Wattarrahum dzalika ila al-mura'a wal mumara wal munaqashah wal mubaha. Kemudian apa? Mereka orang ini membahayakan di dalam keadaan mereka seperti ini di dalam berdebat. Mura'ah riya wal munaqashah, mencari wajah, mencari nama, ya, wal mubaha, sombong-sombongan. Ini sekarang ada semua seperti ini. Ini membahayakan diri mereka sendiri, akan tetapi mereka tidak sadar. Wa hadzal fan minal ilmin nafi, dan ini fan, ini pembahasan tentang ilmu yang bermanfaat. Qad jama'nahu, kami telah kumpulkan. Kalau kalian ingin yang lebih luas lagi, kalian ingin lebih melek lagi, di kitab Ihya Ulumuddin. Ada di kitab Ihya Ulumuddin, maka bukalah, maka pelajarilah, maka ketahuilah apa yang perlu kita ketahui. Fa in kunta min ahli, kalau kalian termasuk daripada ahlinya, yakni orang yang haus akan ilmu, raghbah dalam menuntut ilmu, hasilhu, maka carilah, dapatkanlah, wa'mal bihi, amalkanlah itu, thumma alimhu, kemudian ajarilah keluarga kalian, terutama anak-anak kalian, orang-orang yang kalian cintai, orang-orang yang dekat sama kalian, wad'u ilaih, dan ajak mereka untuk beramal saleh, ajak mereka untuk menuntut ilmu. Ini namanya dakwah. Kalian ngajak teman-teman kalian, kalian ngajak keluarga kalian, kalian ngajak saudara kalian ke majelis, ke tempat menuntut ilmu, sama aja kalian dakwah, sama aja kalian menyebarkan ilmu. Bukan menyebarkan ilmu juga dengan ceramah-ceramah kayak gini atau taklim toh. Dan kalian juga bisa dapat pahala yang besar. Yakni apa? Dakwah. Dengan apa? Ajak mereka orang ke pengajian, ajak mereka orang ke majelis khair. Faman alima dzalika wa amila bihi, siapa orang yang mengetahui ini, yakni ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nafi tadi, wa amila bihi, dan mengamalkan ilmu tersebut, wa da'an nas ilaih, dan ngajak orang untuk mengamalkannya, untuk untuk mempelajarinya. Apa? Fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawat bi syahadati Isa alaihi salam. Maka nama kalian akan dipanggil, akan diserukan dengan agung di mana? Di kerajaan langit. Fulan bin fulan adalah orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa derajatnya orang alim itu seperti derajat para anbiya wal mursalin nanti di hari kiamat. Bedanya kalau nabi dan rasul, mereka diutus dan wahyu, diturunkan kepada mereka wahyu. Kalau ulama enggak, itu dong. Kalian tidak terkenal di dunia, tapi kalian terkenal di alam malakut, di kerajaan langit. Dan itu lebih afdal. Maka kalian harum karena kalian dakwah ilallah, mengajak orang benar-benar untuk menuntut ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Bagaimana ini disaksikan langsung oleh Nabi Allah Isa alaihi wa ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Fa idza faragta min dzalika, apabila kalian sudah kelar itu semua, boleh wa faragta bi islahi nafsik zahiran wa batinan. Ini insyaallah pertemuannya akan datang. Karena ini yang problem pertama, keadaan yang pertama panjang. Nanti keadaan kedua, ketiga agak pendek. Yang keempat lumayan. Ini banyak pembahasannya. Insyaallah kita lanjutkan ayat faragta dzalika kulli. Min dzalika kulli. Insyaallah pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana أننا تركنا
أننا أسرفنا أرجو علينا توبة لكل حوبة من روعتي واغفر لوالدينا ربي وموتنا والأهل والإخوان وسائر البلاد وكل جماعة أوتي أمرك الصحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي وجودا منا يا بالتزام منا بالمصطفى الرسول الله بكل رسول صلى وسلم ربي عليه وآله وصحبه للإله ذي الفضل وتناهي الحمد لله رب العالمين والقبول بارك الله فيكم